Namaku Alia. Usia pernikahanku baru memasuki tahun ke-5. Dan selama ini aku selalu merasa hidupku cukup tenang. Tidak sempurna, tentu saja, tapi cukup untuk membuatku tersenyum setiap bangun pagi. Seperti pagi itu, aku bangun lebih awal dari suamiku, Raka. Seperti biasa, matahari belum terlalu tinggi, dan suara burung yang hinggap di genteng membuat suasana rumah kami terasa hangat. Aku melangkah pelan ke dapur, menyalakan kompor dengan hati-hati, lalu mulai menyiapkan sarapan sederhana. Telur dadar, roti panggang, dan segelas teh hangat untuk Raka. Saat sedang memotong roti, ku dengar langkah pelan dari arah kamar. Alia, sudah bangun? Suara Raka masih serak, khas suara orang yang baru saja terjaga. Aku menoleh dan tersenyum. Iya, kamu mau teh hangat atau kopi? Teh saja, jawabnya sambil duduk di meja makan, dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ada sesuatu tentang momen itu yang membuatku tersentuh betapa biasanya, betapa tidak luar biasanya. Tapi entah kenapa membuatku merasa rumah ini benar-benar hidup. Raka menatapku sebentar sebelum menguap kecil. Kamu selalu bangun lebih pagi, katanya. Aku nggak tahu bagaimana kamu bisa kuat setiap hari. Aku tertawa kecil. Sudah kebiasaan. Lagian, aku suka pagi hari. Untung aku punya kamu, gumamnya sambil tersenyum kecil. Kalimat itu, sederhana tapi manis, selalu berhasil membuatku merasa dihargai. Aku duduk di hadapannya sambil menyajikan sarapan. Kami makan sambil berbincang ringan tentang pekerjaannya, tentang jadwal belanja bulanan, tentang rencana akhir pekan untuk mengunjungi orang tuaku. Belum ada tanda apapun bahwa suatu hari nanti semuanya akan berubah. Setelah sarapan, Raka bersiap berangkat kerja. Ia mengambil tas kerjanya dan melangkah ke arah pintu. Aku mengikutinya. Ritual kecil yang tidak pernah kami tinggalkan. Jaga diri di jalan, kataku. Raka mengangguk dan tersenyum. Kamu juga. Jangan terlalu capek di rumah. Saat pintu tertutup perlahan, aku berdiri diam di ruang tamu, merasakan ketenangan yang mengisi rumah. Semua tampak baik-baik saja. Semua tampak seperti masa depan yang aman. Saat itu aku tidak tahu bahwa perlahan-lahan, tanpa kusadari, duniaku akan berubah. Tapi pagi ini pagi yang sederhana dan penuh ketenangan akan selalu kuingat sebagai awal dari segalanya. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda, meski aku belum tahu apa. Setelah Raka berangkat kerja, aku mulai membersihkan rumah. Sapu kuayunkan perlahan. Tapi pikiranku malah berkelana ke banyak hal tentang rencana masa depan. Tentang impian yang belum sempat kubicarakan dengan Raka. Tentang betapa tenangnya hidup kami belakangan ini. Namun entah mengapa, ada rasa kosong kecil yang muncul di dada. Bukan perasaan buruk. Hanya semacam bayangan samar bahwa sesuatu sedang berubah. Aku tak memberi perhatian pada perasaan itu. Menganggapnya hanya kelelahan atau pikiran kosong. Menjelang siang, aku menyiapkan makan siang sambil menyalakan radio kecil di dapur. Suara musik membuat rumah terasa hidup. Namun sesekali aku menoleh ke pintu depan, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. Dan aku sendiri tidak mengerti kenapa aku begitu gelisah. Saat sore tiba, Raka akhirnya pulang. Tapi berbeda dengan biasanya, ia tidak menyapaku dengan senyum hangat. Ia masuk dengan langkah cepat, meletakkan tas kerja tanpa berkata apa-apa. Lalu duduk di sofa sambil memijat pelipisnya. Aku mendekat dengan hati-hati. Kamu capek banget? Ada masalah di kantor? Raka menggeleng pelan. Biasa, banyak pekerjaan. Nada suaranya terdengar datar, jauh berbeda dari pagi tadi. Aku mencoba tersenyum, mencoba membuat suasana ringan. Mau aku buatkan teh hangat? Tidak usah, aku cuma butuh istirahat. Jawaban itu menampar perasaanku. Bukan karena kasar, tapi karena asing. Raka jarang bicara seperti itu. Biasanya ia selalu mengatakan terima kasih atau memberi senyum kecil. Aku diam, menelan rasa tidak enak itu sambil berdiri di dekat dapur. Aku ingin mengajaknya bicara, ingin menanyakan apa yang terjadi. Tapi saat aku menarik napas untuk memulai percakapan, Raka bangkit dari sofa dan masuk ke kamar tanpa menoleh. Pintu kamar menutup perlahan, meninggalkan aku berdiri sendirian di ruang tamu yang terasa lebih sepi dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Aku merasakannya jelas kini. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bukan lagi bagian dari dunia Raka yang sedang dipenuhi pikirannya sendiri. Perasaan itu menempel di dadaku hingga malam hari, membuatku sulit tidur meski lampu kamar sudah kupadamkan sejak lama. Aku berbaring membelakangi Raka. Biasanya, ia akan meraih tanganku
atau menyentuh pundakku sebelum terlelap. Tetapi malam itu, ia tidur dengan punggung menghadapku sejak awal. Seakan ada tembok tipis yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Aku menatap langit-langit gelap, mendengarkan napasnya yang teratur. Aku ingin bertanya, apa yang mengganggunya? Ingin memastikan apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tetapi lidahku terasa berat. Sesuatu dalam diriku menahan takut jika pertanyaanku justru membuat jarak di antara kami makin jauh. Pagi berikutnya, aku bangun dengan mata yang sedikit bengkak karena kurang tidur. Raka sudah lebih dulu mandi dan bersiap kerja. Biasanya ia menikmati sarapan hangat yang kusediakan. Namun kali ini, ia hanya mengambil sepotong roti, lalu memasukkannya ke tas kerja. "Kamu nggak makan dulu?" tanyaku dengan hati-hati. "Aku buru-buru," katanya singkat. Hanya itu, tidak ada senyum, tidak ada sekilas tatapan lembut seperti dulu. Aku berdiri di dekat meja makan, memegangi ujung celemekku, mencoba menelan rasa nyeri yang tak bisa kujelaskan. Aku ingin mengatakan bahwa aku merindukan kami yang dulu. Aku ingin mengatakan bahwa ada banyak hal yang ingin kusampaikan. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, "Baik, hati-hati di jalan." Raka mengangguk sekadarnya, lalu menuju pintu. Saat ia memutar gagang pintu, aku berharap ia kembali menatapku dan berkata sesuatu apa saja yang membuatku merasa masih penting di matanya. Tapi ia hanya membuka pintu dan melangkah pergi. Pintu itu tertutup perlahan. Suara kecilnya menggema lembut, namun terasa sangat menusuk di hatiku. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa terlalu luas, terlalu hening, dan terlalu asing. Aku meraih kursi dan duduk dengan tubuh lemas. Ada sesuatu yang berubah pada Raka, atau mungkin pada hubungan kami. Dan meski aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua akan membaik, ada bagian dalam diriku yang mulai takut. Takut bahwa ketidakpedulian kecil ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin tidak siap kuhadapi. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Udara dingin membuat rumah terasa lembab, dan suara tetesan dari atap menambah kesunyian yang sejak beberapa hari ini semakin kubenci. Aku mencoba menyibukkan diri dengan bekerja paruh waktu dari rumah, tapi pikiranku terus melayang pada perubahan sikap Raka. Menjelang siang, ponselku berbunyi. Aku tersentak kecil. Jujur saja, aku berharap itu pesan dari Raka sekadar menanyakan apakah aku sudah makan, atau mengingatkanku untuk istirahat. Hal-hal kecil yang dulu sering ia lakukan. Namun ternyata pesan itu dari Nadia, sahabatku. "Li, nanti sore aku mampir ya. Ada hal penting yang mau aku omongin." Aku membalas singkat, lalu kembali terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Entah kenapa, hanya satu kalimat singkat, tapi aku merasakan firasat kuat bahwa sesuatu akan berubah hari ini. Sore harinya, saat hujan masih turun tipis, Nadia datang dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Ia melepas sandal, masuk ke ruang tamu, lalu duduk tanpa banyak bicara. Biasanya, ia akan bercerita panjang lebar begitu bertemu. Tapi kali ini tidak. "Ada apa?" tanyaku pelan. Nadia menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah sedang mencari keberanian. "Alia, kamu akhir-akhir ini baik-baik aja?" Pertanyaan itu seperti menyorot lampu terang ke hatiku yang berantakan. Aku mencoba tersenyum. "Iya." "Kenapa?" Ia menatapku dalam-dalam. Dan di detik itu aku tahu ia tahu sesuatu. "Lai, aku nggak mau kamu salah paham. Tapi aku juga nggak mau kamu terluka tanpa tahu apa-apa." Suaranya pelan. "Hati-hati, aku lihat Raka kemarin." Aku membeku. "Lihat? Di mana?" "Di depan kantor pusat. Dia lagi ngobrol sama seseorang." Aku menarik napas lega berusaha lega. "Oh, mungkin rekan kerjanya." Nadia menggeleng pelan. Wajahnya semakin muram. Aku juga mikir gitu. Tapi cara dia ngobrol, cara dia berdiri, Alia, itu bukan seperti cara dia ngomong sama rekan kerja. Detik itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tidak langsung merespons. Tidak mampu. Sementara Nadia menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa khawatir. Aku hanya bisa merasakan tangan dan kakiku mulai dingin. Nadia melanjutkan pelan. "Lai, aku tahu kamu sayang sama Raka. Tapi kamu juga harus menjaga dirimu sendiri." Aku menelan ludah susah payah. "Kamu maksud, dia bersama siapa?" Nadia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Seorang perempuan." Ruang tamu terasa hening. Hujan yang jatuh pun seperti lenyap dari pendengaranku. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar, pelan tapi menyesakkan. Aku menutup mulutku, mencoba menetralkan emosi yang tiba-tiba menyerbu. Takut, sedih, curiga, bingung, semua bercampur. Aku nggak bilang dia melakukan hal yang salah, Lei.
ujar Nadia cepat. Tapi, aku lihat cara Raka memperhatikannya. Terlalu berbeda. Perutku seperti menciut, kepalaku ringan. Tapi bukan karena lega, lebih seperti ingin runtuh. Hari yang biasa, rumah yang biasa, dan hidup yang biasa. Tiba-tiba seperti retak tanpa suara. Aku hanya bisa duduk diam, menahan air mata yang mulai memanas di sudut mata untuk pertama kalinya. Aku merasa benar-benar kehilangan pegangan. Aku duduk terpaku beberapa saat, mencoba menenangkan napas yang naik turun tak beraturan. Nadia duduk di sampingku, memegang tanganku seakan takut aku akan roboh kapan saja. Alia, kamu harus kuat dulu, katanya lembut. Aku mengangguk kecil, meski kekuatan terasa seperti sesuatu yang jauh dariku saat itu. Aku belum ingin menangis. Belum siap, belum berani. Setelah keheningan panjang, akhirnya aku bisa bertanya, Nat, kamu yakin itu Raka? Nadia menatapku dengan mata penuh empati. Aku yakin. Aku lihat dari jarak dekat. Aku menggigit bibir. Pertanyaan berikutnya terasa sangat menakutkan. Tapi harus kukatakan, atau aku tak akan bisa tidur malam ini. Perempuan itu, siapa? Nadia menggeleng pelan. Aku nggak kenal. Tapi, dia seumuran kamu. Dan, cara dia tersenyum ke Raka. Aku nggak tahu, Lai. Rasanya nggak wajar, dadaku terasa seperti diremas perlahan. Aku mengusap wajahku, lalu menarik napas panjang, napas yang terasa lebih berat dari biasanya. Aku mungkin cuma terlalu sensitif, kataku. Mencoba merasionalisasi sesuatu yang bahkan tidak kupahami. Raka memang lagi banyak pikiran akhir-akhir ini, Lei. Suara Nadia lembut, tapi tegas. Aku tahu, kamu selalu memberi yang terbaik buat pernikahan kamu. Tapi kamu juga berhak tahu apa yang sedang terjadi. Aku menunduk. Kata-katanya benar. Tapi hatiku belum siap. Setelah Nadia pulang, rumah terasa jauh lebih sunyi. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aku duduk lama di sofa, memandang pintu depan, seperti berharap Raka akan masuk dan menjelaskan semuanya dengan jujur, meski hanya sebuah kesalahpahaman. Tapi jam demi jam berlalu, dan Raka belum pulang. Biasanya ia pulang jam 6 sore. Sekarang sudah hampir jam 8. Aku mencoba meneleponnya. Nada sambung masuk. Tapi, tak diangkat. Aku mencoba sekali lagi. Masih sama. Di panggilan ketiga, aku berhenti. Bukan karena menyerah, tetapi karena aku takut-takut mendengar suara Raka yang mungkin akan membuatku semakin curiga, atau lebih buruk lagi, takut ia akan terdengar seperti seseorang yang tidak lagi peduli. Pukul 8:30, pintu akhirnya terbuka. Raka masuk sambil menghela napas lelah tahu mungkin. Itu penjelasan yang ingin ku percaya. Kamu dari mana? Tanyaku dengan suara pelan. Raka terdiam sesaat, lalu berkata, ada rapat dadakan. Hanya itu. Kalimat pendek yang mengambang, tanpa penjelasan tambahan, tanpa detail, tanpa usaha meyakinkanku. Aku menatapnya. Mencoba membaca wajahnya, apakah ia berkata jujur, atau sedang menyembunyikan sesuatu. Namun matanya tampak kosong, seperti ada jarak yang semakin melebar. Tapi tak ada jembatan di antara kami. Alia, aku capek, katanya sambil melepas sepatu. Kita ngobrol besok saja ya. Lalu ia masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Aku berdiri di ruang tamu dengan tangan yang gemetar halus. Dalam hati aku berteriak ingin tahu kebenaran. Ingin bertanya. Ingin memaksa penjelasan. Tapi suara itu hanya bergema di dalam diriku. Sendiri. Karena bagian kecil dalam diriku sangat takut-takut bahwa kebenaran yang ku dapat justru lebih menyakitkan daripada ketidaktahuanku sekarang. Dan untuk malam itu, aku memilih diam, meskipun diamku membuat dadaku terasa sesak. Namun, ternyata, diam bukan hanya menyakitkan, diam juga perlahan-lahan mulai menghancurkanku dari dalam. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan berat. Udara kamar terasa hampa. Raka sudah bangun lebih dulu dan sedang merapikan dasi di depan cermin. Biasanya ia akan tersenyum saat melihatku membuka mata. Tapi kini ia hanya sekilas menatapku. Pagi, katanya singkat. Aku mencoba tersenyum. Pagi. Tidak ada percakapan lain. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada keinginan untuk mendekat. Rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang hanya sekadar tinggal di rumah ini. Bukan lagi seseorang yang berbagi hidup denganku. Saat Raka hendak membuka pintu kamar untuk pergi sarapan, aku mencoba memberanikan diri. Raka, malam tadi kamu pulang terlambat. Aku, Alia. Ia memotong kalimatku tanpa menoleh. Aku lagi dikejar target. Tugas kantor makin banyak. Jadi tolong, jangan diperpanjang. Hanya itu. Sesederhana itu. Tapi kalimat itu membuatku seperti ditarik turun ke dasar. Aku berdiri mematung. Raka keluar.
tetap dengan langkah terburu-buru yang belakangan ini semakin sering ia tunjukkan. Aku mengikuti ke meja makan. Di sana, sarapan yang sudah kusiapkan sejak subuh masih utuh. Raka hanya mengambil roti tawar yang kubungkus semalam. "Kamu nggak makan dulu?" tanyaku lagi, dengan suara yang hampir serak. "Aku buru-buru," jawabnya pendek. Setelah itu, ia pergi tanpa banyak kata. Pintu tertutup, dan keheningan itu kembali mengisi rumah, tapi kali ini lebih menusuk dari biasanya. Siang harinya, aku duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Setiap kali layar menyala, aku berharap ada pesan dari Raka. Ternyata tidak. Bahkan tidak ada satupun pesan singkat menanyakan kabarku. Aku menggulung kedua lututku ke dada, memeluknya erat. Dalam hening yang panjang itu, aku akhirnya berani mengakui sesuatu yang seharusnya kuakui sejak lama. Aku tidak baik-baik saja. Hubungan kami tidak baik-baik saja. Dan diam bukan lagi pilihan yang bisa kupertahankan. Saat sore tiba, aku berdiri di dapur, mencoba mengisi waktuku dengan memasak makan malam. Pisau kupakai untuk memotong sayuran bergetar halus di tanganku. Kukerahkan seluruh tenagaku untuk mengatur napas. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Ada sesuatu yang harus kukatakan pada Raka. Aku tidak bisa selamanya menjadi istri yang menunggu dipahami. Aku harus berusaha, meski aku takut, meski aku ragu, meski aku merasa seluruh dunia sedang berubah tanpa sepengetahuanku. Malam itu, aku memutuskan bahwa saat Raka pulang, aku akan bicara. Tidak peduli apa reaksinya. Tidak peduli apakah ia akan marah atau tidak nyaman. Aku harus melakukannya untuk diriku sendiri. Namun ternyata, keputusan itu tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Pukul 8:15, ponselku berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Dengan jantung berdebar, aku mengangkat telepon. "Alia, hari ini aku lembur lagi," katanya dengan nada datar. "Aku pulang agak malam, Raka. Kita perlu bicara. Besok saja." "Aku lagi bener-bener nggak bisa sekarang." Klik. Sambungan terputus. Aku berdiri di dapur, memegang ponsel dengan tangan yang semakin dingin. Ini bukan lagi tentang kelelahannya, bukan lagi tentang pekerjaannya. Ada sesuatu yang berubah, dan aku harus mencari tahu kebenarannya meskipun itu berarti aku harus menghadapi sesuatu yang paling kutakuti. Diam sudah tidak bisa lagi menjadi tempatku bersembunyi. Kalimat itu masih bergema di kepalaku saat aku duduk di ruang keluarga, memandangi pintu yang belum juga terbuka. Raka belum pulang. Padahal biasanya jam segini ia sudah duduk di sampingku, sambil bercerita tentang hari-harinya. Aku memandangi layar ponsel yang tetap sunyi tanpa kabar. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, namun perasaan aneh itu terus menekan dadaku. Ada dorongan kuat di dalam diriku untuk mencari tahu apa yang sedang ia sembunyikan. Karena itu, ketika akhirnya pintu rumah terbuka, dan Raka masuk dengan senyum tipis yang tidak pernah kulihat sebelumnya, aku langsung tahu ada sesuatu yang janggal. "Aku pulang," katanya sambil melepas sepatu. "Tumben pulangnya agak malam," ucapku hati-hati. "Ah, tadi lembur sedikit," jawabnya sambil berjalan melewatiku begitu saja. Tanpa menatap, tanpa bertanya bagaimana hariku, tanpa hal-hal kecil yang biasanya membuat kami merasa dekat. Lalu aku melihatnya. Tas kerjanya sedikit lebih penuh dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang baru ia masukkan ke dalamnya. "Kak, tas kamu kenapa?" tanyaku pelan. Raka berhenti. Wajahnya tegang sepersekian detik. Lalu ia tertawa kecil, tertawa yang terdengar seperti debuat buit. "Barang kantor? Kok lagi banyak dokumen?" Aku ingin percaya. Tuhan tahu aku ingin sekali percaya, tapi naluriku menolak. Malam itu, ketika Raka sudah tidur, aku berdiri di samping ranjang, memperhatikannya yang terlelap tanpa beban. Sementara kepalaku dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Aku menatap tas kerjanya yang ia letakkan di kursi dekat jendela. Tas yang tampak sama seperti biasanya, tapi terasa berbeda. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Kak?" bisikku dalam hati. Belum ada keberanian untuk membuka kebenaran malam itu. Tapi aku tahu satu hal. Inilah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku. Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat aku berdiri di depan tas kerja Raka keesokan paginya. Raka masih mandi. Air mengalir dari kamar mandi, memberikan waktu beberapa menit untukku berdiri tanpa bergerak, hanya memandangi tas itu seperti benda asing yang entah kenapa tiba-tiba terasa begitu menakutkan. Tanganku terangkat pelan. Aku tahu ini melanggar privasi. Aku tahu ini bukan hal yang seharusnya dilakukan seorang istri. Tapi perasaan tidak tenang yang sejak kemarin memenuhi dadaku tidak mau pergi. Jadi aku membuka resletingnya.
Perlahan, sangat perlahan, sampai terdengar klik kecil yang membuatku menahan napas. Isi tasnya tampak biasa laptop, charger, buku catatan, sampai aku menemukan sebuah foto yang membuat napasku tercekat. Sebuah foto gelas kopi di atas meja kantor. 2 gelas. Dengan caption, "Terima kasih sudah menemani lembur lagi. Kita tim yang kuat." Tanggalnya, 3 hari lalu. Tepat saat Raka mulai pulang lebih malam, aku menutup mulut, menahan perasaan yang kembali menghanguskan dadaku. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Apa kamu istri Raka?" Aku membeku. Tangan gemetar. Satu pesan lagi masuk sebelum aku sempat membalas. Aku ingin bicara tentang suamimu. Aku memandang layar itu lama. Rasa takut dan penasaran saling bertabrakan. Dan di saat itulah aku sadar. Semua usahaku untuk menjaga rumah tangga ini mungkin akan memasuki babak yang paling sulit dan paling menentukan. Pikiran itu masih menyelimuti kepalaku saat aku menatap layar. Ponsel dengan jantung berdebar tak karuan. Aku ingin bicara tentang suamimu. Pesan itu terasa seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Menampakkan sesuatu yang mungkin selama ini berusaha disembunyikan dari pandanganku. Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar di ujung jariku. Siapa orang ini? Kenapa menghubungiku? Dan lebih penting lagi, apa yang ia tahu tentang Raka? Setelah mengambil napas panjang, aku mengetik balasan. "Iya, saya istrinya." "Siapa ini?" Pesan terkirim. Beberapa detik sunyi, terasa seperti menit yang panjang. Lalu balasan masuk. "Namaku Lila. Aku, rekan satu kantor Mira." Mira. Nama itu kembali menghantam dadaku. Aku menunggu Lila melanjutkan. Pesan berikutnya datang perlahan. Seperti seseorang yang ragu tapi sadar bahwa kebenaran harus diungkapkan. "Aku nggak tahu apakah aku harus bilang ini, tapi aku merasa kamu perlu tahu." Jantungku semakin cepat. Tangan kananku memegang tepi meja agar tidak bergetar. "Tahu apa?" Tulisku cepat. Butuh beberapa menit sebelum Lila akhirnya membalas. Dan ketika pesan itu masuk, aku merasakan tubuhku menegang. Mira dan Raka makin sering pulang bareng. Mereka tampak dekat, terlalu dekat. Dan Mira sering cerita tentang seseorang di kantor yang buat dia merasa diperhatikan akhir-akhir ini. Aku menatap pesan itu lama. Kata diperhatikan terasa menusuk. Tapi Lila belum selesai. "Aku bukan mau menuduh. Aku cuma merasa kasihan sama kamu. Kamu kelihatan seperti orang baik." Aku mengembuskan napas yang sejak tadi kutahan, namun ia keluar dalam getaran yang lemah. Aku menulis pelan, "Terima kasih. Apa kamu tahu hubungan mereka? Sejauh apa?" Kata Raul. Lila membalas lebih cepat dari sebelumnya. "Aku belum tahu pasti, tapi kalau kamu mau, kita bisa ketemu. Aku bisa ceritakan apa yang aku lihat." Aku menutup mata, mencoba mencerna semuanya. Kepalaku dipenuhi suara-suara cemas. Haruskah aku pergi? Haruskah aku dengar? Haruskah aku siap menerima sesuatu yang mungkin menyakitkan? Namun sebuah kesadaran baru muncul dalam diriku. Jika aku tidak menghadapi ini, aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dengan tangan yang tak lagi stabil, aku membalas, "Baik, kita ketemu." Lila mengirim lokasi sebuah kafe kecil dekat kantor mereka. Ia menambahkan, "Aku akan tunggu jam 5 sore. Aku melihat jam, masih ada 2 jam lagi. Dan selama 2 jam itu, aku hanya bisa duduk di sofa ruang tamu, menatap pintu rumah, sambil berusaha mempersiapkan diriku untuk sesuatu yang mungkin akan mengguncang hidupku sepenuhnya. Karena di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu pertemuan ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah awal dari terbukanya kebenaran yang selama ini kukhawatirkan. Pikiran itu terus mengiringi setiap langkahku saat aku berjalan masuk ke kafe kecil tempat Lila menungguku. Aku menelan kecemasan yang rasanya memenuhi tenggorokan. Kafe itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan laptop masing-masing. Namun satu sosok berdiri memandangku, memberi isyarat bahwa dialah orang yang kukenal hanya lewat pesan tadi. "Aku Lila," ujarnya pelan sambil tersenyum simpati. Aku membalas senyum itu, meski rasanya hambar. "Terima kasih sudah mau bertemu." Kami duduk. Aku bisa melihat dari dekat bahwa Lila tampak gugup, seolah-olah apa yang akan ia katakan nanti sama beratnya untuk dirinya. "Maaf sebelumnya," ia memulai. Suaranya hampir bergetar. "Aku tahu ini bukan posisi yang nyaman, tapi aku benar-benar merasa kamu perlu tahu." Aku mengangguk pelan. "Aku siap dengar. Apapun itu." Lila mengambil napas panjang. Lalu ia berkata dengan hati-hati, "Selama sebulan terakhir,
Mira memang sering cerita tentang seorang rekan kantor lelaki yang membuat dia merasa spesial. Dia tidak pernah menyebut nama. Tapi dari ciri-cirinya, aku yakin itu Raka. Dadaku mencelos. Namun aku tetap diam. Mendengarkan, awalnya aku kira itu cuma kekaguman biasa. Tapi, makin lama, Mira mulai berubah. Dia jadi lebih bersemangat setiap kali jam lembur. Dia sering tanya pendapatku soal hubungan dengan pria yang sudah berkeluarga. Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat itu terasa seperti sebuah hantaman yang langsung mengenai titik paling rapuh dalam diriku. Aku pernah tanya apakah mereka dekat? Lanjut Lila. Dia cuma bilang kalau ada seseorang yang membuatnya merasa dihargai. Dan bahwa orang itu mulai membuka hati. Aku merasa udara di sekitarku menipis. Namun aku tetap meminta. Ada lagi? Lila ragu sejenak sebelum mengangguk. Minggu lalu, aku lihat mereka pulang bareng. Mira menatap Raka dengan cara yang berbeda. Bukan tatapan untuk rekan kerja. Lebih seperti seseorang yang sedang menaruh harapan. Aku menahan air mata yang mulai mendesak naik. Dan Lila melanjutkan pelan. Kemarin aku lihat Raka memberikan sesuatu pada Mira. Sebuah kotak kecil. Mira menyimpannya di laci meja. Dan dia terlihat sangat senang. Kotak kecil. Kotak biru. Dadaku seperti ditusuk rasa sakit yang tidak terlihat. Aku memandang Lila dengan suara yang hampir hilang. Jadi, kamu yakin mereka ada hubungan? Lila menggeleng cepat. Aku tidak bisa memastikan. Tapi, dari apa yang kulihat, sepertinya mereka sedang saling mendekat. Dan aku takut kamu tidak tahu apa-apa. Air mataku akhirnya jatuh. Tanpa suara. Mengalir begitu saja. Lila menyentuh tanganku pelan. Maaf kalau ini menyakitkan. Tapi, aku pikir kamu harus tahu. Sebelum semuanya terlambat, aku mengusap air mata dengan cepat. Mencoba tetap tegar meski seluruh tubuhku terasa lemah. Terima kasih. Bisik, terima kasih sudah jujur. Lila mengangguk. Wajahnya penuh empati. Kalau kamu butuh bantuan atau butuh tahu lebih banyak, aku di sini. Kami berpisah beberapa menit kemudian. Aku berjalan keluar kafe dengan langkah yang tidak stabil sambil memeluk diriku sendiri. Langit mulai gelap. Angin sore berembus lembut. Namun hatiku terasa jauh lebih gelap dari apapun di sekelilingku. Satu hal kini semakin jelas. Semua usaha Raka menutupi sesuatu mulai retak sedikit demi sedikit. Dan retakan itu perlahan memperlihatkan kebenaran yang paling kutakutkan. Kalimat itu terus menyesaki pikiranku saat aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa semakin berat. Sesampainya di rumah, aku duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Ruang tamu tampak gelap hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang menyorot masuk melalui jendela. Aku memeluk kedua lutut sambil mencoba mengatur napas. Dadaku sakit, kepalaku penuh. Namun di antara semua kegelisahan itu, satu hal semakin jelas. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus memilih. Aku tahu Raka akan pulang sebentar lagi. Dan setelah apa yang kudengar dari Lila, aku merasa tidak sanggup lagi menyambutnya dengan senyum palsu. Tidak sanggup pura-pura tenang, tidak sanggup bertanya dengan nada kasih sayang. Sementara hatiku sedang remuk, beberapa menit kemudian, pintu depan terdengar terbuka. Aku tidak bergerak. Lampu menyala. Raka melihatku duduk sendirian di sana. Sayang, kamu nggak nyalain lampu? Tanyanya sambil melepas sepatu. Aku tidak menjawab. Raka berjalan mendekat. Raut wajahnya berubah cemas. Kamu kenapa? Ada yang... Aku mengangkat wajah perlahan. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya tanpa mencoba menyembunyikan luka di dalam diriku. Kak, suaraku bergetar. Kita bisa bicara? Raka tertegun. Tentu. Ada apa? Kamu bikin aku khawatir. Aku menghela napas panjang, napas yang terasa lebih berat dari apapun sebelumnya. Aku mau jujur. Lanjutku lirih. Aku selama ini merasa kamu berubah, dan aku nggak mau menuduh tanpa bukti. Tapi, Raka menunggu. Semakin gelisah. Tapi aku sudah lihat beberapa hal yang membuat aku nggak tenang. Ucapku. Wajahnya menegang. Hal apa? Suaranya rendah. Aku memandang tepat ke matanya. Kak, aku tahu kamu sering pulang bareng Mira. Bola matanya melebar. Ia langsung mengalihkan pandangan. Sayang, itu. Aku tahu kamu kasih dia sesuatu. Potongku dengan suara tercekat. Kotak kecil itu yang kamu simpan di tas? Raka terdiam. Hening yang sangat panjang mengisi ruang di antara kami. Aku menelan rasa sakit yang naik sampai ke tenggorokan. Kak, aku berbisik. Aku cuma mau satu hal.
Kejujuran, Raka menggenggam tangannya sendiri. Napasnya tidak stabil. Ia menunduk dalam, seolah mencari jawaban yang bahkan ia sendiri takut mengucapkannya. Aku bisa jelasin. Katanya pelan namun terdengar goyah. Tapi, kamu harus siap dengar semuanya. Aku menatapnya dengan mata yang basah, namun tekad yang sudah bulat. Aku sudah siap. Raka menutup mata, mengembuskan napas panjang, lalu berkata, sayang, sebenarnya semua ini bermula bukan dari Mira, tapi dari aku. Dari apa yang aku sembunyikan selama ini, yang mungkin akan membuatmu semakin sakit. Aku membeku. Entah kenapa, kalimat itu justru terasa lebih menakutkan daripada apapun yang sudah ku ketahui. Tatapanku tak lepas darinya. Apa maksudmu, Kak? Apa yang kamu sembunyikan? Raka membuka mata perlahan. Ada sesuatu di sana campuran rasa bersalah, takut, dan sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Ia akhirnya berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Aku punya satu keputusan yang sudah lama aku tunda, dan sekarang aku harus memilih antara kamu atau sesuatu yang bisa merubah hidup kita. Hatiku berdegup keras. Karena aku sadar, inilah titik keputusan paling sulit yang akan menuntunku pada arah hidup yang berbeda. Apapun jawaban yang keluar dari mulutnya. Kalimat itu masih bergema ketika Raka menatapku dengan sorot mata yang membuat lututku lemas. Ia menghela napas panjang, seolah apa yang akan ia katakan bisa menghancurkan segalanya. Aku harus memilih antara kamu atau sesuatu yang bisa menghilangkanku dari hidupmu. Ulangnya lagi, lebih jelas, lebih menusuk. Aku mengerjap, tubuhku terasa dingin. Apa maksudmu menghilangkanmu? Kak, kamu menakutiku. Raka duduk di hadapanku. Jarak kami hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti dipisahkan oleh jurang yang dalam. Aku sudah lama dapat tawaran pindah kerja ke luar negeri. Katanya, lirih. Tawaran besar, gaji jauh lebih tinggi, fasilitas lengkap, tapi ada syarat yang bikin aku ragu. Dadaku terasa sesak. Syarat apa? Raka menatapku tajam. Aku harus berangkat dan tinggal di sana minimal 3 tahun. Tanpa keluarga, tanpa pasangan, tanpa kunjungan dari siapapun. Hatiku runtuh seketika. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyaku hampir berbisik. Karena aku tahu kamu bakal terluka? Jawabnya cepat. Dan, aku belum siap kehilangan kamu. Aku ragu. Aku takut. Aku pikir, kalau aku diam, aku bisa cari cara lain. Ia menepis rambutnya yang jatuh di dahi. Gelisah, tapi semua makin rumit sejak Mira tahu duluan. Jantungku terhenti sesaat. Mira tahu. Sebelum aku tahu, suaraku lebih tinggi dari yang kumaksudkan. Raka menatapku dengan bersalah. Dia kerja di divisi HR. Dia yang ngurus dokumen internal. Dia lihat datanya. Dia mulai nanya. Dan aku cuma bilang, jangan kasih tahu siapapun. Aku menahan napas. Termasuk aku. Raka tidak membantah. Aku simpan hal itu dari kamu. Karena aku takut kamu pikir aku pilih karier daripada kamu. Dan, Mira, dia cuma bantu ngingetin soal deadline. Makanya dia sering pulang bareng aku. Kotak kecil itu cuma flash drive berisi dokumen kontraknya. Bukan yang kamu pikir. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Segala kecemasan, prasangka, dan ketakutan yang menumpuk selama ini seperti runtuh sekaligus menamparku. Tapi ada satu hal yang masih menusuk. Kak, berarti kalau kamu terima tawaran itu, aku menelan ludah yang terasa pahit. Kita bakal terpisah 3 tahun, tanpa bisa ketemu, tanpa jaminan apapun untuk hubungan kita. Raka mengangguk pelan. Wajahnya penuh luka yang sama dalamnya denganku. Dan kalau aku tolak, katanya lirih, aku kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupku. Suasana berubah hening. Hening yang berat. Hening yang membuat setiap detik terasa seperti sayatan. Aku bingung, sayang. Raka mengusap wajahnya. Aku nggak mau ninggalin kamu. Tapi aku juga nggak mau nyesel seumur hidup karena nolak kesempatan ini. Aku mengusap air mataku. Lalu dengan suara paling jujur yang bisa keluar dariku, aku berkata, Kak, aku nggak minta kamu pilih aku atau mimpimu. Tapi aku minta kamu pilih apapun yang bikin kamu nggak kehilangan dirimu sendiri. Raka mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh rasa sakit. Justru itu masalahnya. Aku takut apapun yang kupilih nanti, aku tetap kehilangan sesuatu. Entah itu masa depanku atau kamu. Aku meraih tangannya yang dingin. Kak, yang aku butuhkan bukan keputusan yang sempurna. Aku menarik napas gemetar, tapi kejujuran yang utuh dan keberanian buat menghadapi apapun yang terjadi setelahnya. Raka menggenggam tanganku lebih erat. Dan di detik itu, aku melihatnya menutup mata,
sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat waktu serasa berhenti. Kalau begitu, malam ini aku akan memilih. Kalimat itu masih menggantung di udara ketika aku menatap Raka dengan dada yang berdegup tak karuan. Malam terasa begitu sunyi, seperti seluruh dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Sekarang, tanyaku lirih, takut pada jawabannya. Raka mengangguk pelan. Aku nggak mau lagi semuanya menggantung. Aku nggak mau kamu terus disakiti oleh hal yang belum jelas. Ia berdiri, langkahnya pelan, tapi mantap. Sementara aku hanya bisa duduk, jari-jariku bergetar di atas lutut. Aku butuh waktu sebentar, katanya. Tolong, tetap di sini. Jangan pergi. Aku mengangguk sebelum ia berjalan keluar rumah, menghilang di balik pintu. Dan aku tahu, apapun yang ia pikirkan di luar sana bisa mengubah segalanya. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Aku memeluk diriku sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang semakin menyesakkan. Tiba-tiba, pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah yang sulit kubaca antara gelisah, lega, dan hancur di saat bersamaan. Ia duduk kembali di hadapanku. Tangan itu yang biasanya hangat kini sedikit bergetar. Aku sudah memutuskan, ucapnya. Dunia berhenti. Suaraku tercekat. Apa keputusanmu? Raka menarik napas panjang, seperti seseorang yang akan mengakui dosa terbesarnya. Pertama, aku harus jujur. Ia menatap mataku. Dalam, begitu dalam, sampai rasanya aku ingin lari. Aku sudah terlalu lama menekan semuanya. Menekan perasaan, menekan ketakutan, menekan kebenaran. Aku menelan ludah. Kebenaran apa? Kah? Ia menggenggam kepalanya. Gelisah. Aku capek. Pura-pura tenang. Capek terlihat kuat. Dan selama ini aku takut kamu lihat sisi diriku yang sesungguhnya. Raka menatapku penuh luka. Sayang, aku bukan cuma gelisah soal karier. Tiba-tiba suaranya pecah. Aku sadar, aku hidup dengan ketakutan ditinggalkan. Aku terdiam, tak menyangka, tak pernah terpikir. Aku takut kamu pergi karena aku nggak cukup. Takut kamu kecewa sama aku. Takut kamu milih seseorang yang hidupnya lebih stabil, lebih mapan, lebih segalanya. Air mataku menetes. Kenapa kamu gak pernah bilang? Karena aku malu. Untuk pertama kalinya, Raka meninggikan suara. Laki-laki kok takut ditinggalkan? Laki-laki kok overthinking soal cinta? Aku takut kamu lihat aku lemah. Aku menggenggam tangannya. Kelemahanmu itu bukan sesuatu yang membuatku ingin pergi. Justru membuatku ingin tetap tinggal. Raka menatapku lama, seperti memastikan ia benar-benar mendengarku. Lalu ia mengembuskan napas perlahan. Dan soal keputusan itu, aku menahan napas. Aku menolak tawaran luar negeri. Seketika tubuhku panas dingin. Kak, apa kamu yakin? Itu masa depanmu. Aku tahu. Raka menatapku, mantap. Tapi aku juga tahu masa depan tanpa kamu bukan sesuatu yang ingin kuperjuangkan. Aku tak mampu berkata apa-apa. Air mataku mengalir deras. Tapi sebelum aku sempat memeluknya, Raka menambahkan sesuatu yang membuat hatiku kembali mencelos. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ia menunduk. Suaranya serak. Penolakan itu bikin bosku marah. Dan barusan aku dapat pemberitahuan. Aku mematung. Aku kemungkinan besar akan dipindahkan ke cabang luar kota. Lanjutnya, dalam waktu kurang dari 2 minggu, dunia kembali terasa berputar. Aku menatapnya, gemetar. Jadi, walaupun kamu milih tetap di sini, kita tetap akan berpisah. Raka menutup mata, menahan perih. Aku memilih kamu, tapi ternyata dunia tetap mencoba memisahkan kita. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tak tahu apakah ini kemenangan atau awal patah hati yang lebih besar. Aku menatap Raka tanpa berkedip, mencoba memahami kenyataan yang baru saja diucapkannya. Dipindahkan. 2 minggu lagi? Tanyaku pelan, hampir tak terdengar. Raka mengangguk. Ya, aku sudah coba jelaskan kondisiku. Tapi keputusan itu final. Seketika, ruangan terasa lebih dingin, seolah waktu berhenti, dan hanya menyisakan kami berdua-dua orang yang saling mencintai. Tapi sedang diuji dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Aku nggak mau jauh dari kamu, bisikku sambil menggenggam tangannya lebih erat. Setelah semua yang kita lalui, masa sekarang kita harus berpisah juga. Raka menatapku dengan mata merah yang menahan emosi. Aku juga nggak mau. Tapi, kalau aku nolak, aku bisa kehilangan pekerjaan sepenuhnya. Dan aku nggak mau kamu ikut menanggung beban itu. Aku menunduk. Kata-katanya benar. Aku tahu betul bagaimana ia bekerja keras selama ini. Bagaimana ia membangun kariernya dari nol. Dan sekarang,
Aku berada dalam dilema terbesar sebagai seorang istri. Haruskah aku melepasnya pergi sebentar demi masa depannya, atau memintanya tetap tinggal dengan risiko kehilangan segalanya? Raka menggenggam kedua tanganku dan menarikku mendekat. Sayang, ada satu cara. Ia ragu. Suaranya bergetar. Tapi aku nggak tahu. Apakah kamu siap? Aku mengangkat wajahku. Cara apa? Raka menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir pecah. Kamu ikut aku. Kita pindah bersama. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Aku terdiam, benar-benar terdiam. Pindah, meninggalkan rumah ini, pekerjaanku, tetanggaku. Segala sesuatu yang selama ini menjadi rutinitas hidupku, kah? Suaraku lirih. Itu bukan keputusan kecil. Aku tahu. Raka memeluk kedua bahuku lembut. Tapi, kalau kamu mau, aku janji bakal usaha sekeras mungkin biar kamu nyaman. Biar kamu gak merasa sendirian. Aku menelan ludah, menahan air mata yang mulai memenuhi mataku. Selama ini, aku berjuang mempertahankan pernikahan kami. Tapi sekarang jiwaku diuji dengan sesuatu yang lebih besar. Mampukah aku memulai hidup baru di tempat yang sama sekali asing? Raka menatapku lagi. Kali ini dengan mata yang penuh harap. Aku gak maksa. Aku tahu ini berat, tapi aku cuma mau kamu tahu. Aku ingin kita tetap bersama, dimanapun itu. Untuk beberapa detik tidak, menitaku hanya menatapnya, menghirup napasnya, mengukur ketulusannya, merasakan getar takut dan cintanya yang begitu nyata. Aku akhirnya berkata pelan, namun mantap. Kalau itu satu-satunya cara kita tetap bersama. Aku menggenggam tangannya kuat. Aku akan ikut kamu. Raka terkejut. Wajahnya melembut, matanya basah. Ia menarikku ke dalam pelukan hangat yang membuat tubuhku langsung luluh. Terima kasih, bisiknya berulang-ulang. Kami saling berpelukan lama, seakan waktu tak lagi penting. Seakan keputusan tadi adalah satu-satunya cahaya di tengah gelapnya masalah yang menumpuk, namun jauh di dalam dadaku. Ada getaran kecil yang mengganggu, sebuah rasa khawatir yang tak bisa kuabaikan. Sebelum aku sempat mengungkapkannya, ponsel Raka tiba-tiba bergetar di meja. Namanya muncul jelas di layar. Mira menelepon. Dan seketika itu pula, seluruh dunia yang baru saja terasa sedikit lebih stabil kembali goyah. Raka menoleh ke arah meja, lalu menatapku lagi. Responsnya terlalu cepat seakan ia tidak ingin aku salah paham. Aku nggak akan angkat, katanya sambil meraih ponsel itu dan memasangnya dalam mode senyap. Namun jantungku tetap berdebar keras. Kenapa dia menelpon malam-malam begini? Tanyaku pelan. Aku nggak tahu. Raka duduk di sampingku. Wajahnya tampak tegang. Mungkin soal pekerjaan. Mungkin dia dengar aku bakal dipindahkan. Ia mencoba terdengar tenang. Tapi aku bisa melihat jelas bahu itu sedikit bergetar. Dan matanya menghindari tatapanku. Bisikku. Kamu yakin nggak ada apa-apa antara kalian? Raka memejamkan mata. Ia mengusap wajahnya pelan. Lalu berkata, lirih tapi jujur. Aku janji. Aku nggak pernah selingkuh. Tidak secara perasaan. Tidak secara perbuatan. Ia menatapku. Dan kali ini matanya sangat meyakinkan. Tapi aku akui satu hal. Aku dulu sempat nyaman ngobrol sama Mira. Aku menelan ludah karas-karas. Kenyamanan itu muncul waktu kita lagi sering berdebat. Lanjutnya, waktu itu aku merasa kamu jauh. Dan aku terlalu bodoh membiarkan orang lain mengisi celah yang harusnya cuma milikmu. Kalimat itu menusuk. Tapi justru di sanalah letak kejujurannya. Sebelum aku sempat menjawab, ponsel Raka kembali bergetar. Aku menoleh. Mira menelepon. 2 kali ini lebih lama, lebih mendesak. Raka menghela napas panjang. Aku harus angkat. Aku nggak mau kamu mikir yang gak-enggak. Tanpa mengalihkan pandang dariku, ia tekan tombol hijau. Ya Mir, ada apa? Suaranya sengaja dibuat datar. Aku mendengarkan dari jarak dekat. Di seberang sana, terdengar suara Mira cemas. Terburu-buru. Mas Raka, maaf banget, tapi aku harus bilang ini sekarang. Aku menggenggam lututku, menahan degup jantung. Raka menegakkan badan. Bilang apa? Tolong jangan pindah cabang dulu. Ada yang perlu Mas tahu soal keputusan pemindahan itu. Aku dan Raka saling menatap. Apa maksudmu? Tanya Raka cepat. Hening. Lalu suara Mira terdengar lagi, lebih pelan dan hati-hati. Keputusan itu bukan semata perintah kantor. Ia menelan napas. Itu permintaan seseorang. Raka menegang. Permintaan siapa? Hening lagi. Terlalu lama. Sampai akhirnya Mira berbisik. Pelan, namun jelas. Pak Dion. Mata Raka membesar. Aku ikut terkejut. Aku mengenal nama itu.
Atasan langsung Raka. Pria yang selama ini tampak ramah, tapi selalu punya cara bicara yang membuatku tidak nyaman. Raka mengerutkan dahi. Tapi kenapa dia minta aku dipindahkan? Suara Mira menurun, seperti seseorang yang sedang mengungkapkan rahasia besar. Karena dia nggak suka Mas Raka deket sama aku. Raka membeku. Aku merasakan tubuhku ikut kaku. Bibirku gemetar. Mira melanjutkan. Suaranya bergetar. Dia pikir aku punya perasaan sama Mas. Dan dia cemburu. Aku terdiam. Semua kepingan masalah itu mendadak berubah bentuk. Arah ceritanya bukan lagi seperti yang kupikirkan. Raka akhirnya bersuara. Pelan namun penuh tekanan. Mir, kamu serius, Mas? Pak Dion sudah lama suka sama aku. Dan dia nggak suka aku terlalu akrab dengan siapapun. Aku menutup mulutku dengan tangan. Perutku serasa terjatuh. Raka mengusap wajahnya kasar. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Mira terisak kecil. Karena aku takut, tapi waktu aku dengar Mas sampai dipindahkan, aku nggak bisa diam. Raka memejamkan mata. Mir, besok kita harus bicara dengan HRD. Semua ini harus diluruskan. Aku siap dampingi Mas, jawab Mira tanpa ragu. Setelah menutup telepon, Raka menatapku dengan wajah penuh penyesalan dan kemarahan pada dirinya sendiri. Sayang, ini semua salahku, bisiknya. Kalau aku nggak terlalu dekat sama dia, semua ini nggak akan terjadi. Aku menggenggam tangannya. Kak, yang penting sekarang kamu harus berani memperbaiki semuanya. Raka mengangguk. Matanya mulai kembali jernih. Kita akan hadapi ini bersama, ujarnya. Tapi saat aku menyandarkan kepala di bahunya, aku tidak menyadari bahwa masalah yang lebih besar sebenarnya sedang menunggu. Karena tidak semua orang rela membiarkan kebenaran terungkap. Terutama seseorang yang namanya baru saja disebut malam itu. Pikiran itu masih berputar di kepalaku ketika aku dan Raka tiba di kantor keesokan paginya. Langkah kami terasa lebih berat dari biasanya. Seolah lantai yang kami injak sedang menguji keteguhan hati kami. Raka menggenggam tanganku sebelum memasuki lobi. Apapun yang terjadi di dalam, jangan lepas tangan aku. Aku mengangguk. Aku di sini bersama kamu. Saat masuk, beberapa karyawan menoleh. Entah karena kami datang bersama, atau karena kabar pemindahan Raka memang sudah menyebar. Tak lama, Mira muncul dari ujung koridor. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tersenyum saat melihat kami. Mas Raka. Mbak, terima kasih sudah datang, ujarnya gugup. Raka mengangguk sopan. Ini harus diselesaikan hari ini. Kami bertiga berjalan menuju ruang HRD. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke ruang sidang tempat takdir menunggu untuk dijatuhkan. Di ruang HRD, 2 orang staf sudah duduk. Tak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Pak Dion masuk, suasana mendadak berubah dingin. Tatapan matanya sempat menyapu wajahku dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatku merinding. Campuran terkejut, tidak suka, dan terancam. Ia duduk dengan sikap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Baik, kata salah satu staf HRD. Kami menerima laporan bahwa ada keberatan terkait keputusan pemindahan. Saudara Raka, silakan jelaskan. Mira menelan ludah, lalu memulai. Keputusan itu bukan sepenuhnya keputusan kantor. Katanya hati-hati. Itu permintaan pribadi. Pak Dion langsung menegakkan badan. Permintaan pribadi? Maksud kamu apa, Mir? Mira mengambil napas panjang dan berkata dengan suara yang tetap bergetar namun tegas. Bapak minta Mas Raka dipindahkan. Karena Bapak tidak suka saya dekat dengan Mas Raka. Suasana membeku. Aku melihat wajah staf HRD berubah serius. Pak Dion tertawa kecil. Saya cemburu? Kamu bercanda. Mira menggeleng. Bapak tahu itu benar. Bapak sudah beberapa kali meminta saya menjaga jarak dari siapapun, termasuk Mas Raka. Raka akhirnya angkat bicara. Saya tidak minta masalah ini jadi besar. Ucapnya tenang, tapi tegas. Tapi keputusan pemindahan saya tidak adil kalau dasar pertimbangannya bukan profesional. Pak Dion memijat pelipisnya dan menghela napas panjang, seakan lelah menghadapi tuduhan yang menurutnya konyol. Saya hanya mempertimbangkan reputasi perusahaan. Katanya, kedekatan kalian berpotensi menimbulkan isu internal. Mira membalas cepat. Kedekatan bagaimana, Pak? Mas Raka menikah. Saya tahu batasan, dan dia pun menjaga profesionalitas. Apa kamu yakin semua orang melihatnya begitu? Nada Pak Dion meninggi sedikit. Aku merasakan ada sesuatu berubah di wajah Raka, ketegasan, kemarahan, sekaligus keberanian yang lebih besar dari sebelumnya.
Ia mencondongkan tubuh ke depan. Pak Dion, katanya perlahan. Jika saya tidak pindah, apakah itu mengganggu posisi Bapak? Ruangan seketika sunyi. Pertanyaan itu seperti menembus lapisan terluar dari drama ini. Pak Dion menatap Raka dengan mata yang mulai tampak marah, bukan marah karena dituduh, tapi marah karena rahasia yang ia sembunyikan mulai terkuak. Apa maksud kamu? Tanyanya datar. Saya hanya ingin kejelasan, jawab Raka. Apakah permintaan pemindahan itu datang karena saya tidak melakukan kesalahan kerja? Atau karena Bapak punya perasaan pada Mira? Napas Pak Dion terdengar berat. Tangannya mengepal di pangkuan. Staf HRD menatapnya, menunggu. Beberapa detik yang terasa seperti menit panjang berlalu, sebelum akhirnya tanpa disangka Pak Dion bangkit dari kursinya. Ia memandang kami satu persatu, lalu berkata dengan suara yang rendah, namun syarat tekanan. Saya tidak wajib menjelaskan urusan pribadi saya kepada kalian. Dengan itu, ia keluar dari ruangan. Meninggalkan kami bertiga, dalam keheningan penuh pertanda, staf HRD saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berbicara. Baik, kami akan menunda keputusan pemindahan Saudara Raka hingga investigasi internal selesai. Untuk sementara, Anda tetap di kantor pusat. Aku menutup mata lega. Raka mengembuskan napas panjang untuk pertama kalinya. Sejak pagi, Mira terlihat seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban besar dari bahunya. Saat kami bertiga keluar dari ruang HRD, sinar matahari siang menerpa wajah kami. Hangat, melegakan. Tapi ketika aku menoleh ke koridor sepi, aku melihat sosok Pak Dion berdiri tidak jauh dari sana, memandang kami dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Di balik tatapan itu, ada satu hal yang jelas. Ia tidak akan tinggal diam. Pikiran itu terus mengikutiku bahkan setelah kami meninggalkan kantor, seperti bayangan yang enggan berhenti membayangi langkah kami. Raka menggenggam tanganku lebih erat begitu kami sampai di parkiran. Sayang, kamu takut? Tanyanya lirih. Aku menggeleng pelan. Aku bukan takut. Aku cuma khawatir kamu bakal makin ditekan. Raka menghela napas panjang. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Kamu ada. Mira pun sudah bicara jujur. HRD juga akan selidiki semuanya. Kami masuk ke mobil. Beberapa detik setelah mesin menyala, sunyi menyelimuti kami berdua. Sunyi yang bukan kosong, tapi penuh pemikiran. Akhirnya Raka berkata, pelan namun mantap. Sayang, setelah semua ini, aku sadar satu hal penting. Aku menoleh. Raka menatapku dengan mata yang lebih jernih dari sebelumnya. Aku hampir kehilangan semuanya, karierku, kewarasanku, dan yang paling penting, kamu, dan semua itu terjadi bukan karena aku jahat, tapi karena aku membiarkan banyak hal menggantung, banyak hal tidak jujur, banyak hal yang kubiarkan membesar diam-diam. Aku menggenggam tangannya. Aku pun salah. Jawabku lembut. Aku sering menyimpan ketakutanku sendiri. Aku pikir, kalau aku kuat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata menyimpan rasa takut hanya membuat jarak di antara kita. Kami saling menatap. Tak ada kemarahan tersisa yang, ada hanya pemahaman, luka yang mulai sembuh, dan cinta yang mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari berlalu. Investigasi internal berjalan cepat. Beberapa karyawan juga ikut memberi kesaksian tentang sikap Pak Dion selama ini. Dan pada Jumat pagi, yang tenang, Raka menerima email resmi dari HRD. Aku berdiri di dapur saat ia membacanya. Wajahnya sempat tegang, lalu perlahan melembut. Apa isinya? Tanyaku. Ia mendekat dengan senyum kecil yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Keputusan pemindahan dicabut, katanya. Dan Pak Dion dipindahkan ke kantor regional untuk sementara waktu. Aku menutup mulut, terharu dan lega sekaligus. Serius kah? Itu berarti? Ya, ia menarikku dalam pelukan. Kita tetap di sini, bersama. Rasanya seperti dada ini akhirnya bisa bernapas penuh setelah berminggu-minggu menahan semuanya. Di pelukan itu, aku berbisik. Aku bangga sama kamu. Kamu hadapi ini dengan jujur. Raka tersenyum ke rambutku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih sembunyi. Beberapa hari kemudian, aku dan Raka duduk di teras rumah sambil minum teh. Udara sore begitu lembut, seperti tahu kami butuh ketenangan baru. Aku masih nggak percaya. Semua ini sudah selesai, kataku sambil mengamati langit. Raka tertawa pelan. Aku bahkan nggak percaya aku hampir pindah kota. Aku menoleh padanya. Kita tetap jadi pindah, tanyaku menggoda. Raka menggeleng mantap. Enggak, aku mau kita mulai dari awal, tapi di sini. Di tempat yang sudah banyak membantu kita tumbuh. Aku tersenyum-senyum yang lama hilang dari wajahku.
Kamu yakin? Yakin. Karena ternyata rumah bukan tentang bangunan, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Aku menggenggam tangannya dan menatapnya dalam. Kita sudah melewati badai. Badai yang hampir merobohkan semuanya. Raka membalas tatapanku. Tapi sekarang aku tahu, selama kita ngomong jujur, saling percaya, dan gak meninggalkan satu sama lain dalam pikiran, kita bisa hadapi apapun. Aku mengangguk perlahan. Ini bukan akhir dari semua masalah, ujarku, tapi ini awal dari cara kita menghadapinya. Raka tersenyum. Awal yang baru. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Sore itu, angin berembus pelan, membawa serta segala hal buruk yang pernah terjadi, menyisakan kami berdua dengan pelajaran yang terlalu berharga untuk dilupakan. Dan di antara ketenangan itu, aku tahu, cinta kami tidak lagi sama seperti dulu. Ia telah ditempa, diuji, diguncang, tetapi tidak hancur. Ia justru tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tulus, dan lebih dewasa. Sebuah cinta yang akhirnya kami mengerti. Cinta yang tetap tinggal, bahkan setelah badai terbesar berlalu.